Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alustari, NPM 2021030131. Saya dari kelas E, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi UAS Akhlak dan Tasawuf tentang mahabbah. Istilah mahabbah secara bahasa berasal dari kata ahabba, yuhibbu, mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah. Jika umat Islam mencari mahabbah atau cinta murni ini, kemudian berhasil mencapainya, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, mahabbah merupakan perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Perasaan demikian menyebabkan seseorang terpusat kepadanya, bahkan mendorong orang tersebut untuk memberikan yang terbaik. Mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Dengan kata lain, konsep mahabbah atau cinta kepada Allah adalah salah satu ajaran pokok yang memungkinkan Islam membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Cinta pada hakikatnya bukanlah sebutan untuk emosi semata-mata yang hanya dipupuk di dalam batin saja. Akan tetapi, ia adalah cinta yang memiliki kecenderungan pada kegiatan nyata, sekaligus menjadi sumber keutamaan moral. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah umat Islam, cinta atau yang disebut mahabbah telah menjadi salah satu pokok pembicaraan orang-orang sufi. Mereka menggeser penekanan cinta ke arah idealisme emosional yang dibatinkan secara murni, sehingga di kalangan sufi, mahabbah adalah satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan makrifat, baik dalam penempatannya maupun dalam pengertiannya. Kalau makrifat merupakan tingkat pengetahuan tentang Tuhan melalui hati, sedangkan mahabbah adalah merupakan perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta. Seluruh jiwa terisi oleh kasih dan cinta kepada Tuhan. Rasa cinta yang tumbuh dari pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan yang sudah sangat jelas dan mendalam, sehingga yang dilihat dan dirasa bukan cinta, tetapi diri yang dicintai. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, mahabbah itu adalah manifestasi dari makrifat kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian cintanya orang-orang sufi kepada Tuhan. Mereka rela mengorbankan dirinya demi memenuhi keinginan Tuhannya. Oleh karena itu, cinta atau mahabbah pada hakikatnya adalah lupa terhadap kepentingan diri sendiri, karena mendahulukan kepentingan yang dicintainya, yaitu Tuhan. Mahabbah adalah suatu ajaran tentang cinta atau kecintaan kepada Allah. Tetapi, bagaimana bentuk pelaksanaan kecintaan kepada Allah itu tidak bisa dirumuskan secara pasti, karena hal itu menyangkut perasaan dan penghayatan subjektif tiap sufi. Rabi'ah dipandang sebagai pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kekasih Allah. Dan ia pun dikenang sebagai ibu para sufi besar, atau the mother of the Grand Master. Hakikat tasawufnya adalah habbul ilah, atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang ia lakukan bukan terdorong oleh rasa takut akan siksa neraka atau rasa penuh harap akan pahala atau surga, melainkan semata-mata terdorong oleh rasa rindu pada Tuhan untuk menyelami keindahannya yang azali. Mahabbah Rabi'ah merupakan versi baru dalam masalah ubudiyah, kedekatan kepada Tuhan. Rabi'ah adalah seorang jaidah sejati, memeluk erat kemiskinan demi cintanya kepada Allah. Lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Definisi cinta menurut Rabi'ah adalah cinta seseorang hamba kepada Allah Tuhannya. Ia mengajarkan bahwa yang pertama, cinta itu harus menutup yang lain selain sang kekasih atau yang dicinta, yaitu bahwa seorang sufi harus memalingkan punggungnya dari masalah dunia serta segala daya tariknya. Sedangkan yang kedua, ia mengajarkan bahwa cinta tersebut yang langsung ditujukan kepada Allah, di mana mengesampingkan yang lainnya. Harus tidak ada pamrih sama sekali. Ia harus tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dengan cinta yang demikian itu,
Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, seorang sufi mampu meraih ma'rifat sufistik dari hati yang telah dipenuhi oleh rahmatnya. Pengetahuan itu datang langsung sebagai pemberian dari Allah dan dari ma'rifat. Inilah akan mendahului perenungan terhadap esensi Allah tanpa hijab. Rabi'ah merupakan orang pertama yang membawa ajaran cinta sebagai sumber keberagaman dalam sejarah tradisi Sufi Islam. Cinta Rabi'ah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Justru yang dia tempuh adalah perjalanan mencapai ketulusan. Sesuatu yang dianggap sebagai ladang subur bagi pemuas rasa cintanya yang luas dan sering tak terkendali tersebut lewat sebuah doa yang mirip syair. Ia berikut: "Wahai Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di neraka. Jika aku menyembahmu karena surga, jangan masukkan aku ke dalamnya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, jangan sembunyikan dariku keindahan abadimu." Dalam puasa selanjutnya, hidup Rabi'ah hanya diisi dengan zikir, tilawah, dan wirid. Duduknya hanya untuk menerima kedatangan muridnya yang terdiri dari kaum sufi yang memohon restu dan fatwanya. Rabi'ah berusaha mengejarkan generasi muslim sesudahnya, sehingga mereka mampu mengangkat derajat mereka dan nafsu rendah. Sebab kondisi masyarakat Basrah pada waktu itu terlena dalam kehidupan duniawi, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi orang-orang yang mencintai Allah, serta segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan pada manusia arti cinta ilahi dengan mendidik manusia dengan akhlak yang mulia, sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hidup Rabi'ah penuh untuk beribadah kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Cinta ilahi atau al-hub al-ilah dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Bahkan kedudukan mahabbah dalam sebuah makamat sufi tak ubahnya dengan makam ma'rifat, atau antara mahabbah dan ma'rifat merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi mengatakan, cinta para sufi dan ma'rifat itu timbul dari pandangan dan pengetahuan mereka tentang cinta abadi dan tanpa pamrih kepada Allah. Cinta itu timbul tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam menawarkan cinta kasih yang paripurna dan sempurna. Cinta kasih juga menjadi tema sentral kitab-kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab-kitab suci sebelumnya. Berkaitan dengan mahabbah ilallah, ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkannya. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 165, Ali Imran ayat 30, dan Al-Maidah ayat 54. Secara potensi kemanusiaan, kita berkewajiban untuk mencintai Tuhan, karena kita sangat butuh dan bergantung kepadanya. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.